Halo kawan, jumpa lagi di channel Turunan Kismin. Gimana kabar kalian? Masih sehat jasmani dan rohani? Makan masih 2 kali sehari? Sehat? Sehat ya buat kalian. Yang belum dapat kerja, semangat ya kawan. Terus berusaha, beribadah dan berdoa. Kalau Anda yang menonton video ini, bila ada info lowongan pekerjaan, bisa tulis di komentar ya. Lokasi Jabodetabek, umur sekitaran 25 ke atas dan umur 35 ke atas. Untuk lulusan SMU atau di atasnya. Langsung saja. Di sini saya akan mereaksikan yang lagi viral saat ini, yaitu jumlah angka pengangguran menurun dan angka kemiskinan absolut menurun. Di sini saya hanya mereaksikannya untuk sumber dari TikTok. Bisa Anda lihat di keseluruhan pada konten ini. Oke, langsung saja kita play. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS. Kita berada di jalan yang benar. Usaha untuk membuat seolah-olah Indonesia dalam keadaan susah, Indonesia dalam keadaan gelap, Indonesia ekonomi gagal, itu saudara-saudara, itu adalah upaya menurunkan semangat kita dan itu tidak benar, saudara-saudara sekalian. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Presiden Prabowo sebut angka pengangguran di Indonesia turun. Turun Pak, turun tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bapak. Karena Bapak lebih percaya kepada anak buahnya yang asal Bapak suka laporannya. Mau laporan yang kenyataannya takut dipecat. Coba Pak Presiden nyamar tuh, kayak Mbak Im nyamar turun ke lapangan, ke masyarakat. Lihat tuh, dari pagi hingga sore banyak yang berkeliaran Pak. Kenapa? Karena pengangguran, nggak punya pekerjaan. Apalagi di kabupaten-kabupaten, aduh banyak pengangguran Pak, serius. Saya kasih tahu Pak ya, angka pengangguran tahun 2024 itu 7,2 juta. Naik tahun 2025 7,28 juta. Naik 83 ribu. Dan asalkan juga Bapak tahu ya, angka PHK sampai Mei 2025 naik 26 ribu. Apanya yang turun pengangguran? Orang PHK-nya naik. Pak Presiden ini kayaknya dibohong-bohongi sama circle-nya, sama anak buahnya. Atau jangan-jangan Pak Presiden berstatement kalau angka pengangguran menurun itu takut ditagih ya? Takut ditagih janji 19 juta lapangan pekerjaannya. Pak Presiden, kalau Bapak terus statement-statement yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, maka yang turun adalah kredibilitas Bapak. Tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bapak menurun. Itu Pak. Aduh, fenomena pengangguran di Indonesia ramai disorot media asing. Ini pasti ante-ante asing yang bikin berita ini, ya kan? Ini pasti dibayar oleh ante-ante asing yang sengaja menyebarkan pesimisme kepada masyarakat. Yang ingin Indonesia selalu gaduh, yang ingin Indonesia selalu miskin, ya kan? Media mana kamu? Kok menyebarkan pesimisme? Kamu ante-ante asing ya? Ante-ante asing ini. Padahal Bapak Presiden Prabowo sudah jelas-jelas ngomong, angka pengangguran di Indonesia menurun. Turun, ya. Pengangguran di Indonesia menurun, kemiskinan menurun, ya. Angka kerja meningkat, ekonomi rakyat meningkat, rakyat semakin sejahtera, nggak ada lagi rakyat yang menderita. Ya, rakyat bahagia semua, rakyat enak semua, nggak bingung pekerjaan, nggak bingung ekonomi.
nggak bingung menyekolahkan anaknya, nggak bingung makan, semua terpenuhi di Indonesia. Indonesia itu makmur, Indonesia itu sejahtera. Pejabatnya juga tidak ada yang korupsi, jujur semua, peduli semua, baik semua. Ini memang ante-ante asing ini kayaknya ini. Ya Pak Presiden Prabowo, ini medianya ante-ante asing Pak. Silakan aja Pak, disikat ini Pak. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Apa iya? Coba deh kita cross check datanya. Ini beritanya terbaru ya guys, 22 Juli 2025. Data Kemnaker korban PHK tembus 32.064 kerja hingga Juni 2025. Belum ada setahun loh guys. Padahal di bulan Mei, IMF sebut tingkat pengangguran Indonesia tertinggi kedua di Asia. Sementara World Bank sendiri menilai Indonesia adalah penduduk termiskin nomor 2 di dunia setelah Zimbabwe. Dan warga yang tergolong miskin ada 60,3% guys. Mungkin Pak Presiden kita ini mainnya kurang jauh. Jadi dia mungkin lihatnya kenapa Indonesia bisa dibilang miskin. Sementara circle-circle-nya dia bangsanya Erick Thohir, bangsanya Erlangga, bangsanya Budi Ari, mereka kan hidup bahagia, hidup ceria gitu. Karena kan mereka double job ya guys, double jabatan, duitnya banyak loh guys. Nah mungkin juga karena tiap subuh dia nggak bangun guys, jadi begitu dia bangun mataharinya cerah. Itulah guys, soalnya presiden kita kan pengagum Mustafa Kemal Atatürk, jadi nggak salah kalau dia selalu lihat matahari cerah. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Menurun piye Pak? Aku tak pengen roh. Maksudnya itu menurun ke anak cucu. Anak sampean berapa, cucunya berapa, yaitu nanti akan miskin semua, itu menurun. Angka pengangguran juga menurun. Itu menurun ke anak cucu, itu yang dimaksud. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Guys, dulu kan tadi omongannya guys, bahwa kemiskinan absolut menurun, pengangguran menurun. Coba kalian percaya nggak guys? Coba tulis di komen ya. Nah, kalau menurut gue ya kan, pengangguran menurun dan kemiskinan absolut menurun, itu benar adanya guys, semuanya menurun. Tapi bukan negara kita, di negara sebelah alias negara Tiongkok. Tapi kalau di negara kita itu bukan cuma menurun guys, tapi turun menurun. Kemiskinan turun menurun ke anak cucunya, pengangguran turun menurun juga ke anak cucunya. Gimana kita mau percaya ya kan? Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani aja sekalinya nongol, sekalinya ngomong ya kan, kita rugi, negara defisit ya kan, pajaknya naikin, nah ujung-ujungnya pajak nyekek rakyat. Coba menurut kalian percaya kalau pengangguran sama kemiskinan itu menurun? Hah? Percaya nggak? Tulis di komen. Jangan cuma oke doang lu bisanya. Baru rasakan, dasar biji gandul. Angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Saya diberi laporan oleh Menteri Investasi Indonesia bulan ini sudah mencapai target yang ditetapkan oleh APBN tahun lalu. APBN 2025 kita sudah mencapai target bulan Agustus ini. Empat bulan sebelum akhir tahun sudah mencapai. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun. Ini BPS bicara. Lo pasti bingung waktu Pak Prabowo bilang begini. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun. Nah, dan setelah gue cek temen-temen, ternyata datanya valid. Valid, nggak bohong, Pak Prabowo nggak bohong. Karena yang dimaksud Prabowo adalah TPT atau tingkat pengangguran terbuka.
Menurut BPS, TPT memang turun. Februari 2024 angkanya adalah 4,8 sekian persen, sedangkan Februari 2025 turun ke 4,76, turun dikit. Nah pertanyaannya, apa itu TPT? Apakah angka TPT cukup untuk menggambarkan realitas di lapangan? Kenapa Prabowo milih TPT untuk dia sebutkan? Teman-teman dengarkan baik-baik. TPT itu adalah persentase angkatan kerja yang lagi cari kerja, tapi belum dapat kerja. Oke? Yang kerja cuma 2 jam seminggu gitu, ojol, freelance, yang nggak layak, yang nggak cukup lah penghasilannya lah. Nggak dihitung, dianggap punya kerja. Kalau ada tetangga lo yang kerja serabutan gitu, penghasilannya nggak layak, tetap nggak dianggap pengangguran, dianggap punya kerja. Jadi datanya nggak masuk. Makanya angka TPT turun, tapi lo lihat pengangguran di mana-mana. Bukan karena orang dapat kerja, bukan karena lapangan kerja jadi banyak, 19 juta, bukan. Nah lalu kenapa Prabowo pakai angka TPT? Ya karena datanya bagus. Dia bisa jual itu karena angkanya turun teman-teman. Yang beliau tidak sadari adalah ada saya yang menyadari ini data TPT, tidak menggambarkan kondisi keseluruhan. Jadi Prabowo nggak bohong teman-teman, lu nggak boleh bilang dia bohong. Dia benar. Nah tapi dia cuma ngambil potongan kecil dari kenyataan yang sangat kompleks. Kayak lo nunjukin grafik berat badan gitu turun. Wah sukses sekali diet orang ini. Setelah dicek ternyata karena tipes. Nah gitu-gitu tuh. Kepala BPS, sayang, angka pengangguran menurun. Angka kemiskinan absolut menurun. Saya cuma mau ngasih tahu Bapak, data yang Bapak bacakan berdasarkan BPS tersebut itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan Bapak. Karena fakta di lapangan, Bapak coba ingat-ingat kembali, di awal tahun Bapak mengefisiensi anggaran. Banyak tenaga honorer yang Bapak rumahkan. Coba ingat-ingat kembali kebijakannya ya Pak. Kemudian pajak Bapak naikkan, sehingga banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Sehingga banyak karyawan mereka yang dirumahkan. Ingat-ingat kembali ya Pak kebijakan yang Bapak lakukan. Kemudian Bapak coba cek di media sosial. Banyak pelamar yang lagi mengajukan lamaran berdesak-desakan, memvideokan berdesak-desakan demi diterima di perusahaan tersebut karena susahnya mencari pekerjaan. Ceklah sekali-sekali scroll Pak, jangan suruh anak buah saja Pak. Jangan ketika masa kampanye saja Bapak aktif bermedia sosial. Coba sekarang juga Bapak scroll iseng-iseng, scroll diam-diam sebelum tidur. Bapak lihat bagaimana betapa meyakinkan, betapa menyedihkannya rakyatmu yang saat ini banyak jatuh dalam kemiskinan. Bapak nggak usah jauh-jauh ke Papua, Bapak di Jakarta aja Bapak coba keliling Jakarta saja Bapak. Banyak orang yang tidur di pinggir jalan, banyak orang yang sakit jiwa gara-gara stres, faktor ekonomi. Banyak orang yang mencuri gara-gara demi sesuap nasi, demi membiayai rumah sakit anaknya, demi makan. Makanya banyak sekarang tindakan kriminal, pencurian, penjambretan. Saya ulang sekali lagi Bapak. Bapak lihat data-data itu langsung terjun ke lapangan Bapak. Itu hanya Jakarta, coba ke Papua Bapak. Pengangguran di Papua itu banyak atau sedikit? Mereka itu bisa makan beras aja sudah syukur, puji Tuhan. Dari mana dasar Bapak mengatakan tingkat kemiskinan di Indonesia menurun? Sakit hati saya Pak. Jejak digital itu ada loh Bapak. Dari kebijakan efisiensi anggaran Bapak, dari data-data berita yang disiarkan di media sosial, itu masih ada jejaknya. Tidak mungkin berubah drastis, hanya hitungan bulan. Banyak perusahaan yang bangkrut, yang dirumahkan. Bapak mau tanya, kenapa juga banyak pengangguran? Coba Bapak tanya pengusaha tambang batu bara, timah, nikel, masih bisa nggak beroperasi? Keluar nggak izin mereka dalam mengoperasionalkan itu batu bara, timah, nikel itu? Sekarang
Yang bisa memiliki bisnis itu hanya orang-orang yang dekat sama pemerintah. Izinnya susah. Banyak teman saya, pengusaha tambang batu bara, nikel, timah, yang jatuh miskin karena dipersulit, tidak bisa beroperasional. Jadi Bapak, ucapan Bapak tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Tolong di cross check sebenarnya. Jangan pidato hanya berdasarkan data BPS, tapi berdasarkan data Bapak sendiri. Saya lampirkan berdasarkan jejak digital hasil dari survei saya. Oke, semoga Bapak peka dan semoga Tuhan dan semesta mengetuk pintu hati Bapak. Karena kami hanya bisa berdoa. Yang bisa kami andalkan saat ini hanya Tuhan dan semestalah yang bekerja. Terima kasih Bapak. Visual ini jadi gambaran sulitnya mendapat pekerjaan di wilayah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ribuan tamatan SMA ini berebut antrean dan berdesakan agar lamaran kerjanya dapat diterima di sebuah toko yang menjual kebutuhan ibu dan anak-anak di Jalan Siliwangi, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini berdasarkan laporan dari Bank Dunia atau World Bank per Juni 2025 mencapai 68,25% dari populasi pada 2024. Angka ini setara dengan 194,58 juta jiwa penduduk miskin dari total populasi 285,1 juta pada 2024. Angka itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat kemiskinan 2024 yang tercantum berdasarkan laporan Macro Poverty Outlook pada 2025 di April 2025, yakni hanya 60,3% atau 171,9 juta penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang naik di Indonesia terjadi seiring dengan langkah Bank Dunia untuk mengubah garis kemiskinan sebagaimana bermaktub dalam June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform. Pak Prabowo, Bapak hanya dilaporkan oleh menterinya Bapak saja. Coba Bapak turun ke bawah. Bapak nggak lihat itu di Karawang orang melamar pekerjaan sampai ribuan. Di Cikarang juga, di Jakarta juga, di mana-mana pengangguran makin bertambah Pak. Sementara rakyat kecil merintih Pak, mencari makan sesuap nasi, harus berjuang pagi siang sore malam, kena panas kena hujan. Coba Pak turun ke bawah Pak, jangan hanya dengar laporan dari menterinya aja Pak.